Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dr. Ji DVM. Kali ini Dr. Ji mau ngebahas nih dan sedikit cerita tentang doa Nabi Sulaiman. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Doa ini tuh sebenarnya video ini tuh sempat viral ya di video short Dr. Ji kemarin, dan kali ini versi panjangnya dan Dr. Ji pengen menjelaskan lebih rinci dari doa ini. Sebelumnya ya, sebenarnya doa ini tuh Dr. Ji tuh udah sering amalin, sering baca untuk pasien-pasien Dr. Ji yang emang susah untuk dikendalikan dan galak ya. Misalnya Dr. Ji pakai doa ini. Tapi sedikit pengalaman Dr. Ji aja ingin share ke kalian ya. Jadi waktu itu bagaimana doa ini tuh dapat menolong Dr. Ji waktu itu di Kalimantan. Jadi ceritanya itu Dr. Ji mau ke Kalimantan nih. Dr. Ji mau melihat orang hutan di Kalimantan, di Tanjung Puting. Perjalanannya itu kan jauh ya. Di perjalanan dan mendekati hutan, itu Dr. Ji ketemu tuh papasan langsung sama babi hutan. Babi hutan itu sudah di depan mata ya, dan dia itu udah jelas warnanya hitam. Matanya itu kalau kita lihat itu merah, dan taringnya itu udah cukup dewasa lah. Dan babi hutan ini dia itu dengan seekor babi hutan kecil, sepertinya berarti dia indukan ya. Dia tuh kelihatan marah ya, kelihatan kayak terusik gitulah. Jadi waktu itu Dr. Ji langsung bacain doa ini ya dalam hati, dan Dr. Ji tuh percaya bahwa doa ini tuh dapat membantu Dr. Ji untuk menangani, untuk membantu waktu menghadapi hewan-hewan buas seperti babi hutan tersebut. Nah, setelah Dr. Ji baca, alhamdulillahnya babi hutan ini tuh dia nggak yang langsung ngejar, dia itu nggak yang marah gitu, dia itu jadi lebih calm. Kemudian dia itu cuma lihat sebentar, terus habis itu dia pergi. Jadi dia meninggalkan rute jalan setapak itu ya. Jadi dia itu seperti paham gitu, seperti tahu dan nggak ingin mencari masalah dengan manusia. Jadi seperti itu ya. Kalau kita bongkar lagi, doa ini tuh sebenarnya salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Itu adalah doa kesejahteraan atas Nabi Sulaiman beserta umatnya. Artinya itu adalah doa kesejahteraan. Dengan membaca doa itu, kita tuh berharap dan kita itu ingin kesejahteraan untuk hewan-hewan buas itu, tanpa ada keinginan untuk menyakiti, tanpa ada untuk keinginan mengganggu mereka. Jadi mereka itu akan mengetahui niat baik kita itu nggak berniat buruk lah ke mereka. Jadi kita itu kayak sama-sama paham dan nggak mau mencari masalah gitu loh. Jadi Dr. Ji itu merasa doa itu membantu kita saat kita bertemu dengan hewan-hewan buas. Nah ini cocok sekali nih untuk kalian saat dihadapkan oleh sesuatu hewan buas, suatu masalah, ataupun orang-orang, ataupun hal-hal yang kalian itu takut untuk menghadapinya. Kalian bisa tuh menggunakan doa-doa ini. Artinya doa itu doa yang baik ya. Doa itu untuk mendoakan kesejahteraan bagi orang lain yang kita takutin itu. Jadi mereka itu akan lebih calm gitu loh menghadapi kita. Itu sih pengalaman yang paling berkesan Dr. Ji mengamalkan doa ini. Sebenarnya masih banyak lagi, dan Dr. Ji tuh yakin ya doa ini tuh bisa diterapkan oleh banyak orang dan oleh keadaan hewan-hewan yang lainnya ya. Mungkin kalian punya ada cerita tentang pengalaman kalian berdoa atau mengamalin doa Nabi Sulaiman ini. Coba deh kalau semuanya memang kalian punya
punya pengalaman tentang doa Nabi Sulaiman, kalian bisa tuh tulis di kolom komentar. Nah, sekali lagi nih ya, sebagai catatan, kalau semuanya kita itu mau mengamalkan doa ini kan emang untuk hewan-hewan buas ya, maksudnya hewan-hewan yang kita tuh takut terhadapnya. Tapi kalau semuanya kita bacain ini ke kucing, yang kita itu mentreatment mereka, itu apa harapannya? Kita tuh menyampaikan ke mereka bahwa yang kita lakuin itu untuk kesejahteraan mereka, membuat mereka itu paham apa yang kita lakukan itu untuk kesejahteraan mereka, tanpa menyakiti, tanpa melukai mereka, tanpa membuat mereka merasa takut. Kalau mereka tetap merasa takut dan mereka itu tidak nyaman dengan perlakuan kita, walaupun kita membaca doa ini, mereka tetap marah. Kenapa? Karena sebenarnya potong kuku, bersih telinga, ataupun membersihkan karang gigi, aslinya mereka itu kan tidak secara alamiahnya mereka itu bisa melakukan hal itu gitu loh, tanpa bantuan manusia. Makanya kenapa kalau kita mentreatment kucing yang mereka itu tidak nyaman dengan treatment kita, mereka tetap aja marah gitu, tetap aja memberontak. Karena memang aslinya kenapa sih kita harus potong kuku? Kan itu untuk kebaikan kalian juga, agar kalian nggak kecakar, agar sofa-sofa kalian itu nggak lobang-lobang, agar jok sepeda motor kalian tuh nggak robek-robek itu kan. Tapi secara dasarnya mereka itu membutuhkan tuh kuku mereka untuk memangsa, untuk berburu, untuk hal-hal yang mereka butuhkan, dan mereka itu bisa dan mampu untuk mengasah kuku mereka dengan mencakar-cakar kayu, mencakar-cakar. Itu adalah tujuannya untuk mengkikis kuku kucing. Nah, tapi kenapa manusia memotong kuku-kukunya? Padahal mereka bisa melakukannya. Jadi itu adalah hal yang menurut mereka mengganggu bagi kucing. Makanya mereka tetap marah. Saat mereka udah trauma dan kalian tetap memaksa untuk memotong kucing mereka, akhirnya tetap marah. Kayak gitu. Jadi emang kalau dasarnya kucingnya marah, ya kalau mau pakai doa ini pun kayaknya nggak bisa ya. Jadi sebagai kesimpulannya, Dr. J itu lebih menyarankan doa ini tuh untuk berhadapan langsung dengan hewan-hewan buas yang kita itu nggak ada niatan untuk menyakiti, nggak ada niatan untuk mengganggu dan mengusik mereka. Kalau kalian ingin menenangkan hewan, ingin menenangkan orang, itu Dr. J lebih senang dan lebih prefer itu berdoa dengan doa ya Latif ya Khabir, artinya lembutkanlah dan lembutkanlah. Nah itu artinya kita ingin kelembutan bagi si hewan itu. Jadi daripada membaca Salamun ala Sulaiman fil alamin untuk kucing, kayaknya lebih cocok kalau dibacakan ya Latif ya Latif ya Latif, atau ya Latif ya Khabir, ya Latif ya Khabir, kayak gitu. Oke, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian saat kalian menghadapi atau berhadapan langsung dengan hewan-hewan buas. Dan doa ini juga punya banyak manfaat ya. Kalian bisa cari aja, dan mungkin Dr. J kurang kompeten untuk menjelaskan hal ini ya, karena memang Dr. J membaca dan mengamalin doa ini tuh untuk berhadapan langsung dengan hewan buas. Tapi Dr. J yakin bahwa semua doa itu adalah baik ya. Jadi diamalkan aja, percaya dan yakin, dan kalau bisa jangan pernah mengusik hewan-hewan, jangan pernah berpikir buruk atau melukai hewan-hewan. Seperti itu.
Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Jika kalian punya cerita tentang doa ini, atau kalian punya cerita tentang kucing kalian nih sudah didoain tapi nggak berhasil, kalian boleh nih tulis aja di kolom komentar. Thanks, dadah.